Walaupun saya bukan menteri, bukan bagian dari penguasa, ya tiap Jumat infak beras 100 orang seluruh Indonesia, ya bedah rumah, ya bedah masjid. Itu dalam rangka oh ndak bisa aku ngerubah negara iki. Wis saya langsung tak ngerubah rakyatnya wis. Kan gitu. Ya, kita sampaikan aja, wahai rezim, ini loh solusinya. Kalau mau baldatun thayyibatun walaupun ghafur, nah ditolak atau tidak sudah bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan aja. Dan insya Allah semua yang hadir sini, pulang dari sini, insya Allah selesai semua masalah hidupnya, insya Allah ya. Amin amin. Nah, kalau sunnah Allah ini dilanggar pasti ruwet. Sunnah Allah ini diselisihi pasti ruwet. Nah, oleh karena itu secara umum tadi itu disebutkan solusinya adalah kembali kepada sunnatullah, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kalau Islam diterapkan, Yahudi aman. Jangankan tanahnya, rambutnya aman, gitu kan? Jangankan tanahnya loh ya, masa depannya, sandang pangan papan Yahudi itu aman, kafir aman. Kan di Islam juga sudah dibagi tuh bab kafir yang boleh diperangi, yang tidak boleh diperangi, bahkan yang harus dilindungi itu ada sendiri nanti. Jangan malam ini, bulan depan ya. Para guru, para alim, para ulama yang sangat saya ta'dimi, wabil khusus sahibul karamah wal ma'unah. Ini beliau dari Mesir. Alhamdulillah ya, belum sempat bahasa Inggrisnya sedikit, bahasa Indonesianya sedikit-sedikit katanya ya. Masya Allah, kita minta barokahnya beliau. Antum semua jamaah insya Allah calon penghuni surga ya. Ini ada dari Mojokerto ya, Mojokerto, insya Allah bensin, waktu, kena debu macam-macam tadi itu diganti sama Allah, diaudit sama Allah itu ya. Ini kayaknya belum nikah ini ya, belum nikah. Disiapkan istri yang soleha. Nggih, Mojokerto. Bogor, Masya Allah, Bogor, Malang. Kalau nggak satu giroh ya, kemarin Bandung. Ada lagi yang jauh, yang luar Malang. Mana yang luar Malang? Ambon. Ambon. Probolinggo ada, mana? Probolinggo. Yang luar Malang. Probolinggo, Bangil, Probolinggo, Bogor, Ambon, Masya Allah. Mesir, takbir. Masya Allah. Ya sudah ya, supaya berkah kita buka dengan sholawat ya. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badr ya Allah. Baik saudaraku, saya singkat karena ini agak padat. Itu ada beliau disambut dulu. Ustadz, tafadhol Ustadz. Boten niki Ustadz Sulhan, tafadhol mriki. Guru-guru ini nggih, monggo Ustadz Sulhan, tafadhol. Alhamdulillah. Niki tasih wonten, wis anget-angetan mriki pun. Alhamdulillah. Oh nggih pun, nggih pun. Tasih wonten lho Ustadz. Tasik, monggo. Mboten napa-napa. Jenengan ngisi mangke, monggo. Lah. Alhamdulillah. Salam takdim.
Jadi gini, saudaraku semua yang dimuliakan Allah, susunan. Alhamdulillah. Nggih, barakallah. Alhamdulillah. Ini wilayah bebas corona, nggih. Kita pakai masker ini bukan karena takut coronanya, kita sekedar menunjukkan bahwa kita warga negara yang baik. Ya udah, ikuti aturan, nggih. Tapi insya Allah ini bebas corona, insya Allah. Jadi gini teman-teman yang dimuliakan Allah, saya sebagai tuan rumah kayaknya malam ini cukup ya nge-MC sajalah. Ini saya juga, kita akan belajar, banyak guru-guru yang hadir. Malam ini ada saudara kita ini David Lawrence, beliau insya Allah malam ini akan mu'alaf, beliau akan masuk Islam ya, kita saksikan, dapat barokahnya semuanya insya Allah. Terus kemudian apa lagi tadi? Tidak ada yang main debus ya, tidak ada ya. Barakallah. Jadi gini saudaraku, sebenarnya tidak ada, oke saya prolog aja. Sebenarnya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu rumusnya, itu konsepnya. Allah tidak akan pernah bebani hambanya atau negaranya atau kaum atau apapun yang di luar batas kemampuannya. Jadi saya ini banyak sekali datang tamu. Kemarin ada tamu, seorang laki-laki, bapak, istrinya selingkuh sama laki-laki lain, 2 tahun baru kebongkar. Jadi selama 2 tahun itu istrinya sudah dinodai laki-laki lain, dijamah laki-laki lain, kan? Terus ini laki-laki ini ceritanya kerja di Malaysia, jadi istrinya di rumah selingkuh gitu. Datang ke sini minta pendapat ke saya. Nah, tak kasih 3 pendapat. Nggak ada yang tidak ada masalah. Semua ada jalan keluarnya, semua ada solusinya. Walaupun bangsa ini sebenarnya ada solusinya. Kalau tidak percaya, ayo malam ini kita buka solusinya. Sudah sering kok dibuka solusinya. Berani tanda tangan di depan notaris. Kalau ini diterapkan, selesai masalah bangsa ini. Masalahnya bangsa ini yang tidak mau solusi, kan begitu. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan. Ada Ustaz Sulhan, ada beliau semua nanti. Saya kasih solusi begini, laki-laki itu ada 3 mas solusinya, gitu. Itu 2 tahun selingkuh itu apa cuman makan bareng, apa sudah tidur bareng gitu kan, saya tanya gitu. Jawabannya ya sudah Gus, sudah habis, sudah nggak ada sisanya gitu kan. Oke, solusi pertama saya bilang gitu, Mas, solusi pertama pulang bawa celurit, bacoon itu laki-laki itu, saya bilang gitu. Bacoon patenono, terima masuk penjara 12 tahun. Biar puas gitu kan. Itu solusi pertama. Ini masih koma ya, jangan dipotong YouTube-nya ya. Jangan dipotong, ini masih koma. Solusi pertama, bunuh laki-laki itu. Bila perlu bunuh sekalian istrimu ya, kamu di penjara. Udah selesai. Itu kalau mau pakai cara setan, pakai. Nah yang kedua, cerai baik-baik. Biarkan istrimu menikah dengan laki-laki itu. Mungkin dirimu bukan suami yang terbaik untuk dia, dia bukan istri yang terbaik untuk dirimu. Cerai yang baik-baik. Dah daftarkan cerai, muliakan, dicerai dengan cara yang mulia. Insya Allah itu jauh lebih baik. Jadi nomor 1 patenono, nomor 2 dicerai baik-baik gitu ya. Nah yang nomor 3 ini yang saya rekomendasikan Mas. Ini yang kalau bisa nomor 3 nih. Apa? Maafkan istrimu, ya. Sucikan lagi istrimu, muliakan istrimu, rujuk kembali. Saya yakin kesalahan istrimu bukan 100% kesalahan dia. Kamu sebagai presidennya soalnya. Ya apa-apa secara syariat kamu yang salah. 2 tahun kamu di Malaysia, begitu tahu istrimu selingkuh, kamu bebankan ke istrimu. Ayo sekarang sumpah sama saya, selama 2 tahun di Malaysia kamu nggak zina? Saya bilang zina, ternyata sama. Walaupun sama sabun minimal zina kan gitu ya.
minimal kan gitu, kurang lebih gitu. Jadi Mas, kalau sampai sampean bisa pakai cara ketiga ini, maka laki-laki hebat. Ini saran saya ini. Jadi gini, istriku, adik, umi, mama, maafkan suamimu, selama ini gagal jadi suami yang baik. Oke, yuk sekarang kita bina lagi rumah tangga kita yang baik. Aku ikhlaskan semua masa lalumu dan maafkan aku, intinya gitu. Ayo kita, ibarat kamu barang najis, barang kotor, tanggung jawabku untuk mensucikan dirimu kembali. Rujuk demi anak-anak, demi Allah, demi agama semua. Nah, walaupun Mas, kalau kamu kumpul sama istrimu pasti kebayang itu laki-lakinya itu kan, karena air mata, air keringat istrimu, ya kan, liurnya istrimu, ludahnya istrimu, itu semua dah kotor. Lupakan itu, perih itu, nikmati perihnya itu, nikmati deritamu itu baru kamu laki-laki hebat. Jadi yang nomor satu, bacoon tapi lekon di penjara ojo nggowo aku, itu mek wacana gitu kan. Yang saya rekomendasikan yang ketiga ini, ternyata alhamdulillah dia pakai solusi yang ketiga ini, dan untungnya istrinya mau taubatan nasuha. Kadang-kadang kan istrinya juga susah kan, sudah merasakan laki-laki lain balik nang bojone maneh ku sangel Pak, dah kok alam bawah sadarnya. Nah, kabar baik sampai detik ini beliau masih terus rumah tangganya langgeng, melayani derita. Nggak ada manusia lepas dari derita, nggak ada, layani aja deritanya itu. Nah, jenengan punya masalah apa ini kira-kira? Lek tak delok rupane kaya rata-rata utang iki kira-kira. Mambune mambu utang iki ya. Nggak masalah saudaraku, hadapi, nggak usah lari. Gitu kan? Dulu ada wacana ibu kota mau dipindah. Kan yang jadi masalah kan bukan ibu kotanya, konsep berpikirnya. Mau dipindah kemanapun kalau cara berpikirnya seperti itu kan tetap masalah. Jadi bukan ibu kotanya dipindah, akalnya dipindah, cara berpikirnya, sistem akalnya dipindah. Dari liberal pindah ke syariat, ya kan, dari sekuler pindah ke syariat. Nah, tapi kan nggak mau dan nggak mungkin mau karena kiblatnya memang sudah ke sana. Nah, jadi gini, ini kan masuk ke YouTube ini. Monggo, mungkin barangkali ada intel juga yang hadir sini, barakallah ya. Jadi kita selama ini bukan hanya mengkritik, kita juga bertindak sebisa-bisanya. Walaupun saya bukan menteri, bukan bagian dari penguasa, ya tiap Jumat infak beras 100 orang seluruh Indonesia, ya bedah rumah, ya bedah masjid. Itu dalam rangka ndak bisa aku ngerubah negara iki. Wis saya tak ngerubah rakyat ya wis. Kan gitu. Jadi bukan hanya diem, bukan hanya teori. Gitu. Nah, gimana solusinya Gus Nur? Ada. Tegakkan hukum syariat. Udah itu aja hukum. Itu aja solusinya. Kalau ngomong khilafah nanti dikira radikal. Monggo, ini kan nonton. Apa solusi untuk Indonesia? Tegakkan syariat, tegakkan hukum Allah. Gimana? Mau taruhan nyawa atau taruhan mubahalah atau taruhan apa kira-kira? Kalau Anda nggak mau, mungkin ini saya ngomong sama penguasa ini. Kalau Anda nggak mau solusi syariat, ya monggo. Siapa? Silakan minta solusi ke yang lain, ke Abu Janda. Silakan. Barangkali percaya Abu Janda. Temui Abu Janda coba. Minta solusi ke Abu Janda, bisa nggak? Kalau nggak bisa ke Adi Armando. Kalau nggak bisa silahkan kemana silah ke siapa, presiden Cina boleh, ke Donald Trump boleh, terserah. Nah kalau minta pendapat ke kita, ke Cak Nun, ke kiai-kiai yang mukhlis, ya pasti kembali ke syariat, tidak ada lagi dan selesai, garansi. Apa wong ibarat kata seteguk aja subhat itu nggak boleh kok, ya pasti selesai masalah kalau begitu. Ada nggak solusi Indonesia ini? Ada. Apa? Kembali ke hukum Allah. Kita sampaikan aja, wahai rezim, ini loh solusinya. Kalau mau baldatun thayyibatun walaupun ghafur, nah ditolak atau tidak sudah bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan aja. Dan insya Allah semua yang hadir sini, pulang dari sini, insya Allah selesai semua masalah hidupnya, insya Allah ya. Amin amin. Ya Allah, kami niat baca Al-Fatihah untuk baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, wa khususan untuk kedua orang tua kami ya Allah.
kalau sudah wafat lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, kalau masih hidup berkahkan sisa umurnya ya Allah. Mudah-mudahan kelak wafatnya husnul khotimah. Ya Allah, kami niat baca Al-Fatihah, kami niat zikir, mudah-mudahan perjalanan kami yang jauh ini Engkau ganti dengan keberkahan ya Allah, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan silaturahim. Mudah-mudahan juga dengan barokahnya silaturahim ini lahir penghafal-penghafal Quran ya Allah dari rahim keluarga kami semuanya, lahir ulama-ulama besar ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dengan barokahnya silaturahim ini mudah-mudahan lunaskan semua hutang-hutang ribawi kami ya Allah, jangan sampai kami hina dina membawa riba ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Nanti di rumah dilanjutkan istighfar sama sholawat yang banyak insyaallah ya. Baik, dari saya pengantar cukup. Monggo direspon yang pertama Ustadz Asrori, terus kemudian Sahibul Karomah yang dari Mesir ini beliau, terus nanti kita saksikan bersama saudara kita ya, ada saudara kita yang baru ini insyaallah. Tafadhol Ustadz, saya serahkan kantum Ustadz. Solusi bangsa ini apa Ustadz? Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbi khussana bi Muhammadin wa anqadana bihi min dulmatin wa dayajiri. Ya rabbi salli wa sallim ala sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam, man jismuhu munawwar mutahhar mudawwam, man ismuhu marfu' mawdu' maktubun ala lawhi wal galam, badrid duja wa nuril huda, ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim ulama, khusus bidzikri Kiai Sulhan dan para ulama-ulama yang lain yang hadir pada malam hari ini, dan juga para rekan-rekan ikhwani wa ikhwati ma'asyiral muslimin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu wa lakal ni'matu syukur. Yang perlu diawali bahwa al-Islam ad-din al-imtithal wal inqiyad ma ja'a bihi rusul, taat dan patuh mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mudah. Ada banyak rintangan, ada banyak ancaman, cacian, bahkan cemoohan yang ada. Karena kita mencari maksud dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat digambarkan dengan jelas
permusuhan sosial, permusuhan budaya, permusuhan hal-hal lain yang ada di negara ini, sebenarnya tanda kutipnya hanya sedikit. Benar, al-Islam an-din indallahil Islam. Ada satu gambaran yang sudah tidak lagi digenggam oleh umat Islam sendiri. Nabi Muhammad bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Kalau 5 ini sudah tidak dilakukan, kalau 5 ini sudah tidak dipraktikkan, ada apa lagi kita? Mau kemana kita mencari alasan? Yang dipertentangkan hanya masalah khilafah, yang dipertentangkan hanya masalah tahlil, yang dipertentangkan hanya masalah sholawat dan sebagainya macamnya. Ya sudah, tidak berhenti-hentinya dengan itu. Mereka lupa bahwa dirinya mempunyai musuh yang nyata. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Ada musuh yang sangat jelas bagi orang Islam ini, Pak. Pertama disebutkan di dalam Al-Quran, al-Yahud. Tidak henti-hentinya mereka ingin menghancurkan ideologi kita, masuk ke Indonesia melalui sinkretisme agama, mencampur adukkan agama. Agama disamaratakan, Yahudi, Buddha dan segala macamnya disamaratakan. Agar apa, Pak? Tujuannya agar umat Islam sudah tidak pede lagi dengan agamanya sendiri, agar umat Islam sudah lupa dengan kewajiban-kewajiban agamanya, agar umat Islam tidak membawa agama kepada hal-hal sosial. Jangan bawa agama dalam politik, Pak. Jangan bawa agama dalam ini akibatnya nanti. Karenanya sinkretisme hanya sangat berbahaya. Radikal masuk merongrong Islam pada saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua sangat jelas, lan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Akhirnya al-karim fillah, gangguan semacam ini Al-Quran yang menggambarkan. 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh mereka. Yang pertama dilempari batu, ramyul hajar, dilempari batu di kepalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad diracun melalui makanannya. Yang ketiga ini, Pak, ya Rabb, yang ketiga ini mudah-mudahan orang ini mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Labid sahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah alaih. Gambarannya sudah jelas, Pak. Bukan hanya di sosial, bahkan kita dipancing dengan pengajian semacam ini yang awalnya mengandung hikmah, yang awalnya mengandung barokah, yang awalnya riyadul jinan. Kita berkumpul seperti ini dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita membahas Islam, karena kita membahas hadis, membahas hal yang lainnya. Ternyata sekarang tidak. Kita diintimidasi dengan berbagai macam cara, Pak. Kalau sadar semuanya, yumkin ini adalah jawaban yang paling tepat. Kharajalil Islam. Kembalilah kepada peraturan-peraturan Islam. Saya sedikit bersedih ketika 50.000 dilupakan 5 tahun, Pak. 50.000 berarti 1 tahun 10.000, Pak. Manja abil hasanah falahu athru amsalihah. Umat Islam ini, Pak, punya Allah Subhanahu wa taala. 1 kebaikan akan kubalas 10 kebaikan serupa dengan. Siapa yang berani, Pak? Orang Kolojan berani, Pak. Ada yang berani membeli ikan semisal kulaannya 15.000 dibeli dengan 150.000? Ada yang berani? Tidak ada, Pak. Illa Allah azza wa jalla. Man ja'a bil hasanah falahu athru amsalihah. 1 kebaikanmu umat muslim akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini murninya bahasa saya. Jadi akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Lora Asrori ya, dari Madura. Dari mana? Sampang, Ustaz ya?
dari Sampang. Alhamdulillah. 3 yang saya petik. Oh ya, sebelum saya lanjut, ada Ustadz Asisi ya. Tafadhol Ustadz, antum jangan di situ Ustadz. Masya Allah. Karena minta barokahnya antum Ustadz. Tafadhol Ustadz, mohon dijemput Ustadz Asisi. Masya Allah. Beliau ini tawaduk sekali nih beliau ini. Masya Allah. Monggo Ustaz Suhlan dipun paring dipun aturaken mriki. Minggah mriki mboten napa-napa. Tafadhol. Monggo. Nggih, barakallah. Niki dugi Mesir beliau. Pun mriku mawon. Lah mboten napa-napa teng inggil. Izin tak anu nggih ten dhuwur nggih izin nggih. Oke, 3 yang kita tarik dari beliau tadi. Pertama, sekuler. Sekuler itu adalah faham yang memisahkan agama dengan politik atau apapun. Sudah, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Ya, itu berarti sekuler. Kalau Anda punya pemikiran seperti ini, selamat menikmati hidup penderitaan yang berkepanjangan. Agama itu harus dibawa kemanapun. Ya, ke pasar dibawa, ke kantor dibawa, ke rumah tangga dibawa, apalagi ke DPR, apalagi ke politik, harus dibawa, wajib hukumnya. Tapi sekuler nggak mau, jangan bawa agama. Maka inilah hasilnya, gitu ya. Nah, jadi saudaraku, solusi dari beliau adalah sekuler, ya, waspada terhadap sekuler. Lihat di WA, lihat di YouTube, lihat di Facebook, kalau ada orang yang komentar, kalau Ustadz ceramah saja, nggak usah ngomong politik, ya itu berarti penyusup. Itu di dalam grup itu berarti dia penyusup, ya nggak boleh. Ini buktinya sekarang ini. Coba yang jadi presiden Ustadz Adi Hidayat, coba yang jadi presiden Habib Rizik, coba yang jadi presiden Ustadz Asisi, coba. Ayo. Aman Indonesia kan gitu ya. Lebih baik aku melarat daripada rakyat yang melarat kan gitu. Oke, dah sekarang yang kedua, tafadhol. Siapa? Antum, tafadhol Ustaz ya. Bisa bahasa Indonesia Ustaz? Sinten? Oh, beliau. Fadhol ya. Indonesia minta solusi Ustaz ya. Barakallah. Nanti saya menerjemahkan ya. Tafadhol. Barakallah. What does he want me to say? لا توشيح قليل توشيح تشريح about what? توجيه للإسلام. Geser, pindah. Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام دائما أبدا الحبيب وخير خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. With English, if you don't mind. English. Yeah, obviously you're going to trust me. Arabic. Arabic or English? Arabic. العربية إن شاء الله. Okay. الحمد لله الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وما فيها وخلق الكون وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق إلى أن نأخذ منه الرحمة. Allah subhanahu wa ta'ala has created the universe and the whole world and whatever it contains, and has allowed us to have the Prophet sallallahu alaihi wasallam to be a way and a means towards his rahmah and his jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala telah merahmati kita, telah memberi hidayah kepada kita. Allah berikan, karena kasih sayangnya Allah berikan jalan kepada kita, yaitu mengikuti caranya Rasulullah SAW yang menjadikan kita ini mulia dunia akhirat insyaallah. Allah Azza wa Jal gave us the Prophet ﷺ, the most perfect human being that has ever been created and will ever be created.
so that we can follow him and that we can be able to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and gain his rahmah, and to be able to, on the Yawm al-Qiyamah, to be amongst those who drink the water from his hands. Rasulullah SAW telah ditunjuk oleh Allah sebagai contoh bagi kita. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ridho kepada siapapun yang mencontoh caranya Rasulullah SAW. Ya. That the Prophet ﷺ, he spent his whole life trying to please Allah subhanahu wa ta'ala. Even before he became the Prophet ﷺ, he was in such a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, trying to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, attempting to get the pleasure of Allah before he was even a prophet. Rasulullah SAW ini telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini sedikit demi sedikit, satu demi satu, untuk mendekat, semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lagi kita ini mencari contoh selain contohnya dari Rasulullah SAW. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Ustaz tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, ini ayatnya yang beliau katakan tadi ini, bahwa apabila kamu saat ini mencintai Allah, maka ikutilah cara Rasulullah SAW, maka Allah pasti akan menyayangi kamu, Allah akan mencintaimu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah subhanahu wa ta'ala gave the Prophet ﷺ the strength of 300 men. He could fast for a whole week, he could stand for hours on end, but even then he would cry and beg Allah subhanahu wa ta'ala for his rahmah, and to get every single person in the whole dunya and to be able to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beliau mengatakan seharusnya 313 tadi. Jadi 313 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi 1000 orang. Artinya kita ini, Islam itu tidak mencari banyaknya, tetapi kualitasnya. Maka saat ini bagaimana kita melihat kualitas diri saya? Apakah saya dekat dengan Allah? Ketika kita dekat dengan Allah, pasti akan dipilih oleh Allah untuk membela agamanya, sebagaimana 313 mengalahkan 1000 orang. Insyaallah. Allahu Akbar. Wassalatu wassalamu ala habibi khair khalqi. The Prophet ﷺ was the only human being to go in front of Allah subhanahu wa ta'ala, in his arsh. The only one that can come in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Even Jibreel alayhi salam, the most closest malaika to Allah azza wa jal, couldn't step beyond the hijab of Allah azza wa jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Rasulullah SAW ini lebih mulia daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ketika memasuki Ars, mau menghadap kepada Ars, mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya sudah cukup sampai di sini. Satu langkah saya ke depan ini saya akan terbakar. Rasulullah SAW masuk ke dalam Ars. Kemudian Rasulullah SAW ini menceritakan kepada kita untuk itu yang namanya Mi'rajul Mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'min. Saat ini kita ini harus bagaimana bisa memperbaiki mi'raj kita. Ketika kita ini mi'raj kepada Allah dengan cara Rasulullah SAW. The Prophet ﷺ made dua for every single one of us. He made dua for the brother who's about to become Muslim, that he can become close to Allah subhanahu wa ta'ala, that he can get the Jannah of Allah azza wa jal.
And he cried for him, and he cried for all of us. And we have to do our part to be able to bring Allah subhanahu wa ta'ala into our own hearts. Sebagaimana saat ini ada saudara kita, saudara David ini dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat ini kita tangiskan, kita menangis supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saudara David yang lain ini menjadi saudara kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat di majelis ini, kemudian menjadikan, memancarkan hidayah di lingkungan ini, kemudian tersebar ke seluruh alam, sehingga hidayah ini akan terpancar dari orang-orang yang duduk di sini, insya Allah. And to finish, that Allah subhanahu wa ta'ala has promised us, هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله لآخر الآية. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan, ini ditawarkan kepada orang-orang yang beriman ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kamu mau aku tunjukkan satu perniagaan yang akan melepaskanmu dari azabku yang sangat pedih? Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Marhaban ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Lagi Pak Kiai, pun kasak pun anu. Pun lagi kasak, Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Marhaban Kiai sinten? Kiai masyhur. Kiai masyhur, Masya Allah. Dari izin ditutukaken rumiyin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menawarkan kepada kita semua ini tentang, kalau bahasa Malang itu dol tinuku, jadi jual beli dengan Allah. Nah, ketika kita ini mau jual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita pasti akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu perjuangan? Itu adalah jihad di jalan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuli, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi ketika kita ini mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka perjuangan apapun yang kita usahakan harus dengan harta kita sendiri dan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai berangkat ke sana tujuan jihad untuk mendapatkan napa niki? Fulus. Maka tidak akan dilihat oleh Allah. Dengan niat untuk berjihad di jalan Allah, kita datang ke tetangga kita tadi yang disitir oleh Gus Nur tadi, membawa beras dengan tujuan hanya karena Allah. Jangan mencari selain Allah. Di jalan Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Apalagi saat ini kita berpikir untuk agamanya Allah, pasti akan dipilih oleh Allah. Jadi jangan sampai berpikir selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has already written for each of us our Jannah. It's already there, it's already prepared. All we have to do is just work for it, and we'll achieve it. And this is our life, this is our opportunity to be able to work towards our Jannah. What are we going to do to get that Jannah? How much can we give?
How much can we sacrifice? How much can we push? That's the question that we all have to answer for ourselves. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to be able to please Allah subhanahu wa ta'ala like the Prophet sallallahu alaihi wasallam pleased him, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to be able to gain his rida in this life and the akhirah, ya Rabbil Alameen. Wa jazakumullahu khairan wa afiyah. Wassalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala ini telah menciptakan surga ini untuk kita semua. Jadi surga ini sudah diciptakan oleh Allah sebelum kita lahir, diciptakan untuk kita-kita ini, tergantung kita saat ini. Apakah yang telah saya perbuat ini sudah cukup untuk mendapatkan surga itu? Maka apa yang saat ini yang harus kita usahakan sesuai dengan prasangka kita. Kemudian bagaimana kita bermujahadah untuk mendapatkan surga tadi ini. Nah, ketika kita ini mujahadah, kita ini mendapatkan surga tadi sesuai dengan kemampuan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kekuatan. Kita niatkan untuk mendapatkan surga insya Allah. Nah. Masya Allah. Oke, barakallah ya. Dua kesimpulan ya. Berdagang dengan Allah. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirrah wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu cara sederhana. Barang siapa baca Quran, sholat, sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Dah, perbanyak baca Quran, makmurkan masjidnya, maka berubah Indonesia ini. Itu solusinya. 1 menit terakhir ya. Ini saya menyimpulkan dari beliau cara berniaga kepada Allah itu. Misalkan ini refleks spontan yang akhlak ini. Misalkan Mas David ini punya mobil. Hari itu mau berangkat urusan keluarga, hukumnya wajib. Istrinya sudah siap, anaknya sudah siap, Mas David sudah siap ini, sudah ya. Mobilnya sudah dilap, sudah isi penuh pertamax, mau berangkat urusan keluarga. Begitu mau berangkat, tiba-tiba datang tetangga. Assalamualaikum Mas David, ada acara enggak Mas? Kalau enggak ada acara, hari ini saya pinjam mobilnya. Kalau pakai akal syariat spontan, waduh, ini sudah siap saya mau berangkat, gitu kan? Enggak apa-apa, enggak salah begitu. Tetapi setelah acara pengajian ini coba di-upgrade. Mas David, ada acara enggak? Kalau enggak ada acara, saya pinjam mobilnya. Oh, alhamdulillah, kebetulan hari ini saya kosong. Pakai mobilnya. Kebetulan saya enggak kemana-mana lah. Coba. Itu spontan seperti ini butuh latihan, butuh jam terbang. Begitu mobilnya dibawa sama tetangganya, Mas David telepon rental mobil, gitu kan? Mobil pribadinya dipinjamkan orang, selesai urusan orang, Mas David sendiri ngalah pinjam mobil rental, pakai mobil rental. Udah kembangkan. Kalau zaman punya akhlak seperti ini, berubah Indonesia. Nggak usah demo, nggak usah biar yang demo biar saya, maksudnya sama nggak usah, gitu ya. Coba dikembangkan. Jadi jangan makan dulu sebelum tetanggamu kenyang. Pastikan tetanggamu kenyang dulu baru makan. Saya alhamdulillah saya nggak akan makan sebelum tetanggaku kenyang semua. Dan alhamdulillah saya makannya kayaknya teratur karena saya pastikan tetanggaku nggak ada yang lapar ini, mampu semua soalnya. Soge kabeh. Wes itu ya, barakallah. Nah sekarang tinggal 2 pembicara lagi, Ustadz Asisi dengan Ustadz Sulhan. Ustadz Asisi 10 menit atau 15 menit, saya mohon ilmunya, jamaah mohon ilmunya, solusi untuk Indonesia ini apa kira-kira Ustadz Asisi yang saklek gitu. Ini solusinya, laksanakan pasti berubah gitu Ustadz. Oke, biar didengarkan sama Puan Maharani Ustadz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah wa ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah wa ma sya'allah. Wa ma kana min ni'matin faminallah.
Bismillah wa ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa majjid wa akrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala ta'ala fi kitabil karim Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Al-ayah. Hadaratil muhtaramin, para kiai, para ulama, para sesepuh, wabil khusus tuan rumah Gus Nur yang dirahmati oleh Allah, dan juga para muhibbin, masyarakat dan kaum muslimin pada umumnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kumpul-kumpul. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Kita ini sedang membicarakan hal yang begitu penting, yakni membicarakan urusan umat, nasib umat, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyabdakan, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa dalam suatu hari, ya, idealnya pas bangun tidur, tapi kalau tidak pas bangun tidur, ya di pagi harinya, di siang harinya, di sore harinya, bahkan di malam harinya, kalau bisa di setiap waktu, sebagaimana Rasulullah SAW memikirkan urusan umat. Kalau tidak melakukan itu, kata Rasulullah, falaysa minhum, berarti tidak termasuk mereka, tidak termasuk golongan umat. Jadi kita oleh Rasulullah secara tidak langsung diperintahkan untuk terus memperhatikan urusan umat, nasib umat, ya, sebagaimana Rasulullah sendiri telah mencontohkan itu. Rasulullah itu bahkan menjelang sakaratul maut, menjelang ajal, yang beliau fikirkan apa? Umat, kita semua, panjenengan, kula panjenengan semua. Nah, para hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan muqaddimah yang telah tadi disampaikan oleh Gus Nur. Sebetulnya tadi kula sudah di sini mendengarkan muqaddimahnya. Ya, itulah jawabannya tadi, yakni bahwasannya permasalahan di Indonesia ini cukup pelik, cukup rumit, ya. Kalau anak-anak muda biasanya ditanya hubungannya gimana, rumit gitu ya. Ruwet, bahasa Malangnya tewur, gitu ya. Ruwet. Kita cari di mana akar masalahnya. Itu sudah ada di dalam Al-Quran tadi itu, yaitu kerusakan itu terjadi tidak lain karena ditinggalkannya Islam. Ditinggalkannya Islam itu dalam bentuk apapun, maka akan terjadi keruwetan. Karena segala yang ada di alam semesta ini sudah Allah ciptakan beserta sunnahnya, sunnatullah. Nah, sunnahnya manusia itu mengikuti aturan-aturan atau syariatnya Allah. Insya Allah akan berjalan dengan bahagia, sejahtera, aman, sentosa, ya, sebagaimana bumi, langit, dan segala planet yang ada ini semuanya beredar berdasarkan sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sunnah Allah ini dilanggar pasti ruwet, sunnah Allah ini diselisihi pasti ruwet. Nah, oleh karena itu secara umum tadi itu disebutkan solusinya adalah kembali kepada sunnatullah, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un. Ini ruwet ini kan menimbulkan banyak masalah. Banyak masalah. Permasalahan di segala aspek sekarang ini kalau dilihat
Jadi koran itu buka halamannya sudah masalah ya. Nah, para saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala, ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rupanya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang syamil mutakamil, yang tidak hanya mengurus urusan pribadi, tidak hanya mengurus urusan keluarga, tapi juga mengurus urusan negara, mengurus urusan masyarakat secara umum. Nah, kalau ingin merubah kondisi rusak menuju kondisi ideal sebagaimana yang Allah dan Rasul kehendaki, maka kita harus bisa menghadirkan di tengah-tengah masyarakat, dimulai dari diri kita, yakni al-wa'yu bil waqi'il fasid. Kita harus sadar dulu kalau kondisi kita sedang rusak. Karena kalau orang itu tidak menyadari dirinya rusak atau kondisinya tidak ideal, maka tidak akan bisa berubah. Sebagaimana dikatakan, itu ada rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ya, dia tidak akan bisa berubah. Karena tidak paham kalau dirinya itu sedang tidak ideal, tidak benar, tidak berada di jalan yang lurus. Nah, ditinggalkannya Islam dalam kehidupan untuk mengatur masyarakat, ini adalah kondisi yang tidak ideal. Sebagaimana disebutkan tadi, adanya virus yang namanya sekulerisme, ya, ada virus yang namanya sinkretisme, ya, ada virus yang namanya pluralisme, ya. Turunannya nanti ada kapitalisme, ada demokrasi, sosialisme, komunisme. Itu semuanya millatun wahidah. Jadi kekufuran itu millatun wahidah. Musuhnya Islam. Islam musuhnya kekufuran. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, merubah masyarakat ini harus diawali dengan paling tidak ada 3 unsur, ya. Ada masyair, ada mafahim, ada maqayis. Masyair perasaan, mafahim pemahaman, konsepsi-konsepsi, ya. Masyair, mafahim, dan maqayis. Maqayis itu standar. Masyair kita ini sedang berkumpul, ya. Kita ini sedang bermasyarakat, kita ini sedang bersatu. Ini atas dasar apa syuur kita? Nah, pasti sebagai muslim syuur kita adalah berdasarkan akidah Islamiyah, berdasarkan ukhuwah Islamiyah. Itu masyair yang harus kita bangkitkan di tengah-tengah umat yang sudah malu ketika ketahuan statusnya Islam. Mungkin ada sebagian di antara umat yang seperti itu sudah. Kelihatan agak berkerudung begitu sudah malu. Kelihatan agak berjenggot itu sudah malu. Ya. Apalagi sampai udeng-udengan gitu. Masyair ini harus dibangkitkan. Keislaman ini harus pede dengan Islamnya. Jadi mengemban Islam itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang membuat diri bangga. Ini yang harus dibangkitkan. Yang kedua adalah mafahim, pemahaman. Pemahaman tentang apa saja yang ada di dalam kehidupan ini, ya, mafahim, ya. Saya ingin mungkin bertanya, ya, mungkin bertanya, pertanyaan iseng barangkali, ya, pertanyaan iseng. Kira-kira ini, ya, kalau Pancasila itu diganti dengan Islam, kita mau atau tidak? Mau tapi tidak bisa. Mau tapi tidak bisa? Enggak. Cuma pertanyaan saja ini, iseng saja pertanyaannya.
Jadi kalau Pancasila itu diganti dengan Islam, mau atau tidak? Mau ya. Masalah sulit bisa atau tidak bisa itu nanti. Pokoknya mau itu dulu. Ya. Begini saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kembalinya Islam mengatur urusan masyarakat itu adalah syai'un la mahalata, pasti terjadi. Kedatangan Imam Mahdi pasti itu. Maka kalau kita tidak siap sejak sekarang dengan berdasarkan Islam, nanti akan menjadi musuhnya Al-Mahdi. Gitu. Nah, makanya perlu saya tanya tadi itu, apakah Islam itu posisinya di atasnya Pancasila ataukah di bawahnya Pancasila? Nah, begitu yang ingin saya tegaskan. Panjenengan sendiri yang jawab tadi ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah terkait maqayis juga. Ukuran standar dalam kehidupan kita ini apa? Yaitu al-hasan wal qabih, yaitu baik dan buruk menurut siapa? Al-hasanu inda ahli sunnati wal jamaah ma hassanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang dianggap baik itu adalah yang dianggap baik oleh syariat atau syara', yang dianggap buruk itu adalah buruk menurut syara'. Itu penting untuk kita tanamkan erat-erat di dalam benak kita, termasuk juga keluarga kita, anak cucu kita, untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar nanti itu. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-waqtu ya muhaddad. Wal kalamu yahtaju ila tuliz zaman, ya, zaman tawil. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sistem ini ya, sistem ini akan berubah dengan perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana itu sunnatullah juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sunnatullah. Enggak ada yang bisa merubah masyarakat kecuali masyarakat itu sendiri. Itu sunnatullah sudah. Maka tadi saya tegaskan, perubahan itu akan terjadi ketika maqayis, masyair, mafahim yang ada di tengah masyarakat kita itu adalah Islami. Maka segala apa yang ada, permasalahan-permasalahan yang muncul, itu selalu kita hukumi berdasarkan syariat Islam. Seperti undang-undang migas, undang-undang tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ini kita kritisi, kita soroti, bukan berdasarkan asas yang lain, tapi berdasarkan Islam, berdasarkan hasan wal qabih inda syara', berdasarkan halal dan haram, berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah itu adalah solusinya ketika perubahan itu bersifat jadari, yaitu bersifat mendasar, ya, bersifat mendasar. Ya. Baik, begitu barangkali para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, barangkali ada khilaf dan luput kata. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Ibu Puan Maharani sama Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan semua yang nonton video ini, Pak Tito, Mahfud MD, siapa lagi? Bukan, sistem siapa? Muldoko, siapa lagi? Ngabalin, semua ya yang ada di legislatif, yudikatif dan semuanya itu solusinya adalah Islam. Ya, terus gini, wong Pancasila dirubah PKI boleh, masa dirubah Islam nggak boleh, gitu kan? Nah, dan Anda jangan berpikir, bukan ini kan Bhinneka Tunggal Ika, agama kan bukan hanya Islam saja. Jangan salah, nanti ada bab berikutnya. Justru kalau Islam diterapkan, Yahudi aman. Jangankan tanahnya, rambutnya aman, gitu kan? Jangankan tanahnya loh ya, masa depannya sandang pangan papan Yahudi itu aman, kafir aman.
Kan di Islam juga sudah dibagi tuh bab kafir yang boleh diperangi, yang tidak boleh diperangi, bahkan yang harus dilindungi itu ada sendiri nanti. Jangan malam ini, bulan depan ya. Ya, jadi wahai penguasa, dirubah dengan Islam, hukum Islam maksudnya. Bisa nggak bisa urusan belakang nanti, yang penting ditawarkan dulu. Tapi kalau memang tidak mau nerima solusi Islam, monggo kita kasih kesempatan dulu Ustaz untuk penguasa ini mencari solusi di luar Islam. Monggo, mau ke Israel, mau ke Yahudi, monggo silakan. Mau ke Vatikan, mau ke PKC, monggo. Nanti kalau udah mentok, lalu sentek kabeh rakyatnya baru nang Islam ngono ya. Wes, jadi gini Ustaz Sulhan Afwan ya. Mungkin malam ini jenengan doa mawon nggih. Beliau harusnya ngisi tapi udah pripun? Oh, Pak Yai nggih. Oh, nggih. Doa nggih, insyaallah doa. Jadi gini aja, karena masih ada 2 season, kita akan mualafkan beliau. Ini kan banyak datang nih, kalau nggak ada tanya jawab kasihan ya. 1 atau 2 orang aja, monggo tanya jawab.